Halo teman-teman sahabat Ide Primus. Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara. Setelah kemarin kami mengajak kalian berkeliling ke negara Saint Kitts and Nevis, kali ini kami akan mengajak kalian ke dalam negeri, yaitu tepatnya di Provinsi Bengkulu. Apa yang pertama terlintas di benak kalian ketika mendengar provinsi atau kota Bengkulu? Mungkin kalian akan teringat akan eksotisme dengan bunga yang satu ini. Atau barangkali sosok sang penjahit pertama sang saka merah putih ini. Yap, kota Bengkulu pada dasarnya salah satu kota menarik di pantai barat Pulau Sumatera yang penuh akan sejarah, budaya, serta hal-hal keren lainnya. Nah, lebih lengkap kota yang pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno ini, berikut ulasannya, simaklah. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara, Laut Bengkulu di sebelah barat, Provinsi Jambi di sebelah timur, dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Dengan topografi yang beragam, provinsi ini memiliki perpaduan dataran rendah, pegunungan, dan pantai yang menawan. Bengkulu memiliki rumah pengasingan Bung Karno di mana Soekarno, sang proklamator Indonesia, diasingkan oleh pemerintahan kolonial Belanda selama beberapa tahun. Rumah ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan merupakan tempat bersejarah yang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bunga Rafflesia adalah bunga yang luar biasa dengan diameter mencapai 1 meter atau lebih. Bunga ini dikenal dengan kelopak yang tebal dan berwarna merah dengan bintik-bintik putih. Selain ukurannya yang besar, bunga Rafflesia juga mengeluarkan bau busuk yang khas untuk menarik serangga penyerbuk. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu tempat di Indonesia yang memiliki habitat alami bagi bunga Rafflesia. Terutama di hutan-hutan tropis yang lebat dan lembab, bunga ini tumbuh di antara pepohonan dan semak-semak. The Land of Rafflesia adalah tujuan wisata alam yang unik. Tempat ini dijaga dengan baik untuk menjaga kelestarian dan habitat bunga Rafflesia. Cerita rakyat legenda ular kepala 7 adalah salah satu cerita yang penuh dengan nuansa magis dan hikmah. Legenda ini berawal dari sebuah desa di Bengkulu yang dihuni oleh masyarakat yang hidup harmonis dengan alam dan makhluk-makhluknya. Ular kepala 7 dianggap sebagai lambang harmoni antara manusia dan alam. Kehadirannya yang menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan bahaya mencerminkan pentingnya hidup berdampingan dengan lingkungan tanpa merusaknya. Legenda ular kepala 7 telah diwariskan dari generasi ke generasi di Bengkulu. Ini bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga bagian integral dari budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Bengkulu memiliki budaya menarik yang digelar setiap tahun baru Islam, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram sesuai kalender Islam. Festival Tabot merupakan acara yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Bengkulu. Karena festival tersebut hanya diadakan 1 tahun hanya sekali. Festival Tabot sampai sekarang berhasil menarik para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Festival Tabot biasanya diadakan di lapangan View Tower. Jadi selama 10 hari, Bengkulu tidak sepi dari pengunjung, banyak sekali orang berdatangan. Dalam Festival Tabot selalu menghadirkan perlombaan tari kreasi. Tari kreasi biasanya diikuti oleh berbagai sanggar tari yang ada di Bengkulu. Tarian yang di perlombaan ini biasanya mengambil tema dari kegiatan sehari-hari masyarakat Bengkulu, kemudian dikreasikan menjadi gerakan tarian. Tarian Serampang 12 adalah tarian tradisional khas Bengkulu. Tarian ini melibatkan 12 penari laki-laki yang menampilkan gerakan-gerakan yang berirama dan menggambarkan kehidupan masyarakat Bengkulu. Tari piring adalah tarian tradisional yang khas di Bengkulu. Dalam tarian ini, penari menari dengan membawa piring-piring keramik di tangan mereka. Tarian ini adalah contoh nyata dari warisan budaya yang unik di provinsi ini. Suku Rejang adalah salah satu suku pribumi yang mendiami daerah pegunungan di Bengkulu. Mereka memiliki budaya yang kaya, termasuk tarian, adat istiadat, dan seni ukir yang menonjol. Bahasa Rejang juga merupakan bahasa suku ini yang diucapkan oleh sekitar 200.000 orang. Suku Serawai tinggal di wilayah selatan Bengkulu, terutama di Kabupaten Kaur. Suku ini memiliki budaya yang khas seperti tarian dan musik tradisional, serta tradisi pertanian yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.
Suku Enggano merupakan suku asli yang mendiami Pulau Enggano yang terletak di lepas pantai Bengkulu. Bahasa dan budaya mereka unik dan mereka dikenal sebagai penjaga budaya tradisional yang kuat. Suku Lembak mendiami daerah dataran rendah di sekitar kota Bengkulu. Mereka memiliki kebudayaan yang kaya termasuk dalam bidang tarian, musik, dan seni kerajinan. Di Bengkulu terdapat beragam bahasa lokal yang berhubungan dengan suku-suku tersebut. Selain bahasa-bahasa suku, bahasa Melayu Bengkulu juga umum digunakan sebagai bahasa sehari-hari dan sebagai sarana komunikasi antar suku. Provinsi Bengkulu terletak di cincin api Pasifik, sebuah cincin tektonik di sekitar Samudera Pasifik yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang tinggi. Ini menjadikan wilayah ini rentan terhadap gempa bumi dan aktivitas seismik. Gempa-gempa yang terjadi di wilayah ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, terutama antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Sumber potensial gempa dapat terjadi di lempeng lepas pantai barat Bengkulu. Wilayah Bengkulu pernah mengalami gempa besar pada tahun 2007 yang merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur. Di balik sejarah gemilang perjuangan kemerdekaan Indonesia, terdapat sosok istimewa yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan tersebut. Ia adalah Ibu Fatmawati Soekarno, seorang wanita berdedikasi yang juga dikenal sebagai istri Presiden pertama Indonesia Soekarno. Kehidupan dan perjuangan Ibu Fatmawati Soekarno memiliki akar yang kuat di tanah Bengkulu, tempat kelahirannya. Ibu Fatmawati menikah dengan Soekarno pada tahun 1943. Pernikahan mereka merupakan perpaduan dari perjuangan dan komitmen dalam memajukan bangsa dan masyarakat. Sebagai ibu negara, Ibu Fatmawati memiliki peran penting dalam mendukung perjuangan dan kepemimpinan Soekarno. Ia juga terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang mencerminkan kepedulian dan empatinya terhadap rakyat. Provinsi Bengkulu menyajikan keindahan alami yang beragam. Berikut informasi lebih rinci tentang keindahan bentang alam di Bengkulu. Pantai Pasir Putih di Bengkulu adalah surga bagi para pecinta pantai. Pasir putih yang lembut, air biru yang jernih, dan ombak yang tenang menciptakan atmosfer santai yang sempurna untuk bersantai dan menikmati matahari terbenam yang spektakuler. Gunung Tapak menawarkan pengalaman hiking yang mengasyikkan. Pemandangan hutan hijau yang lebat dan udara segar di ketinggian menciptakan suasana yang menenangkan bagi para pendaki. Pulau Enggano di Bengkulu memiliki pegunungan yang memikat. Trekking melalui hutan dan perkebunan kopi akan membawa Anda ke pemandangan indah yang menawarkan perpaduan antara keindahan alam dan budaya lokal. Danau Dendam tak sudah adalah danau yang indah di Bengkulu yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau. Danau yang ideal untuk bersantai, memancing, atau hanya menikmati keindahan alam buat kalian. Air terjun setinggi 90 meter ini memancarkan keindahan yang menakjubkan dan cocok untuk dinikmati dalam perjalanan petualangan. Lembah Musi di Bengkulu adalah lanskap hijau yang luas dengan persawahan yang indah dan dikelilingi oleh pegunungan. Pemandangan ini menciptakan suasana yang damai dan menenangkan. Pantai Panjang adalah pantai populer di Bengkulu yang memiliki pasir putih yang luas dan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Pohon cemara laut yang berjejer menambah pesona di pantai ini. Pantai Marintuka menawarkan keindahan alam yang eksotis dengan pasir putih, air laut yang jernih, dan hamparan karang yang menawan. Ini adalah tempat yang ideal buat kalian untuk snorkeling dan mengeksplorasi kehidupan bawah laut. Kuliner Bengkulu juga layak dicicipi. Salah satu makanan yang paling terkenal adalah pindang patin, hidangan ikan patin yang dimasak dalam kuah asam pedas khas Bengkulu. Sate kerang juga merupakan hidangan yang populer dengan kerang yang ditusuk dan dipanggang dengan bumbu kacang yang lezat. Aksara Kaganga merupakan salah satu aset budaya berharga Provinsi Bengkulu. Asal-usul aksara ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi diyakini bahwa aksara ini adalah bagian dari tradisi tulisan Nusantara yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Aksara Kaganga memiliki bentuk-bentuk unik yang berbeda dari aksara-aksara lainnya. Aksara ini terdiri dari 17 simbol yang merepresentasikan bunyi-bunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Bengkulu. Setiap simbol memiliki bentuk khas yang membedakannya dari aksara-aksara lain. Aksara Kaganga digunakan dalam konteks religius, khususnya dalam penulisan teks-teks berbahasa Bengkulu yang berkaitan dengan kepercayaan dan praktik keagamaan tradisional.
Selain itu, aksara ini juga digunakan dalam berbagai tulisan bersejarah dan sastra. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.